Seorang pria bangkrut yang hanya berpenghasilan 3.000 sebulan. Tiba-tiba menjadi orang terkaya berkat sebuah aplikasi. Grup perdagangan segala sesuatu. Saya tidak ingat bergabung dengan grup manapun. Siapa yang mengundang saya? Yunding Villa luasnya 3 hektar, dan biayanya hanya $1. Yunding Villa adalah kawasan villa termewah di Linhai. Dan luasnya mencapai 3 hektar. Hanya dengan $1, apakah kamu bercanda? Jam tangan Patek Philippe sebenarnya adalah jam tangan mewah nomor 1 di dunia. Hanya $5. Perusahaan Lanying, bukankah itu perusahaan teratas di Linhai? 60% dari sahamnya hanya dengan 6 yuan. Tinggi 1 cm harganya 5 yuan. 10 yuan per sentimeter, ini terlalu konyol. 50 yuan bisa membeli yang asli. 1. Ini jelas merupakan grup penipuan. Bagaimana kalau aku mencoba menipu balik penipu ini untuk melihat modusnya? Beli Yunding Villa, bagaimana cara membelinya? Apa itu saja? Apakah aku genap membayar? Apa mereka tidak menanyakan identitasku? Saya ingat bahwa pembelian properti memerlukan pendaftaran. Sudah selesai, dan saya bahkan tidak memberikan apapun. Penipu, tidak menyenangkan. Apa itu kesian? Itu benar-benar menagihku. Tunggu, saya hanya punya $1 dan 30 sen di WeChat saya. Anda penipu, Anda bahkan meretas sistem WeChat saya, ya. Apalagi sekarang, saya harus keluar dari grup ini. Sial, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sial, ini sudah pukul 7.30. Tidak, aku akan terlambat, bekerja dulu. Ye Qingyu. Deng Dahai, manajer properti Bosan. Lihatlah saat itu. Apakah Anda peduli dengan perusahaan ini? Apakah Anda ingat bahwa Anda bekerja di perusahaan ini? Mengeksploitasi staf dan menggelapkan dana, tapi masih berani menasihati aku. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, maksudku, aku tahu memang begitu. Salah, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Ada waktu berikutnya, Anda baru magang, dan Anda sudah mengabaikan perusahaan aturan. Anda akan menjadi seperti apa setelah Anda menjadi permanen? Magang Anda diperpanjang sebulan, dan gajimu bulan ini dipotong setengahnya. Apa gaji saya dipotong setengahnya? Saya hanya menghasilkan 3.000 yuan sebulan, dan Anda menambahkan 1 bulan masa percobaan lagi. Mengapa? Saya berhenti. Mengapa kamu tidak melakukannya? Kamu pikir kamu siapa? Izinkan saya memberitahu Anda. Begitu banyak orang sangat ingin melakukan pekerjaan ini. Jika Anda tidak melakukannya, banyak orang lain yang akan melakukannya. Tuan Deng menindas orang baru itu lagi. Kamu memberitahuku. Melihat mereka kurang pengalaman. Mereka hanya menyalakan gas dan mengantongi gaji mereka, benar-benar sampah. Apa yang kamu bisikan? Apakah proyeknya sudah selesai? Sudahkah Anda bertemu dengan Anda target? Kembali bekerja. Ada apa? Anda ingin memukul saya? Silakan dan coba, ayo. Aku akan mengingatmu. Hanya kamu? Anda menjadi pecundang. Kembalilah ketika Anda mampu membeli rumah di Linhai Kota. Permisi, apakah Tuan Ye Qingyu ada di sini? Sungguh wanita yang cantik. Terlalu besar. Sangat seksi. Saya Ye Qingyu, Nona Fan, agen properti. Siapa kamu? Jadi kamu adalah Ye Qingyu. Itu bagus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang agen penjualan. Untuk Yunding Villa, saya di sini untuk mendiskusikan dokumen untuk villa Anda. Apa Ye Qingyu membeli Yunding Villa? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Itulah Yunding Villa, villa terbaik di Linhai. Saya mendengar perkebunan utama mencakup 3 hektar. Bukankah Ye Qingyu hanya seorang pecundang? Mungkinkah dia salah satu dari anak-anak kaya yang mengalaminya kehidupan? Diam, kalian semua. Nona, apakah Anda yakin tidak salah? Dan siapa ini? Saya Supervisor Ye Qingyu, Deng Dahai. Anda tidak salah dengar. Saya baru menerima pesanannya pagi ini. Tuan Ye membayar penuh. Untuk permata mahkota Yunding Village kami, ini pembayarannya.
Tanda terima, Anda dapat melihatnya. 1 miliar. Aku tidak ingat hal seperti itu. Tunggu, maksudmu vilanya? Saya membeli pagi ini? Ya, itu baru tadi pagi. Tuan Lin, mohon bersikap lembut. Mungkinkah semua yang ada di grup itu nyata? Kelompok apa? Tidak apa-apa, ayo kita urus dokumennya. Baiklah, tidak perlu semua masalah itu. Karena Anda memiliki begitu banyak dana di bawah Anda nama. Kami telah menghapus semua dokumen yang membosankan untuk Anda. Anda hanya perlu menandatangani. Di sini. Hanya ini yang diperlukan? Ya, Tuan Ye. Bolehkah saya berani bertanya? Kapan Anda ada waktu luang? Saya ingin mengambil. Kamu keluar untuk makan malam. Lain kali, pasti ada waktu berikutnya. Pasti, The benar, film was begitu juga. translated and narrated by M Media. Yunding Villa memiliki kemitraan proyek dengan properti Wosan kami. Ya, apa maksudmu dengan ini? Kami juga dapat meningkatkan kerjasama kami dengan Anda. Halo, saya orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Yakinlah, dengan ini, koneksi ke Ye Qingyu, saya pasti akan memberikan proyek ini segalanya. Begini, Nona, saya baru saja dipecat oleh atasan saya. Jadi saya bukan karyawan di sini lagi. Saya mengerti, Tuan Ye. Saya akan membicarakan hal ini dengan bos saya ketika saya kembali. Bagaimanapun, kami sebenarnya tidak puas dengan proyek properti Wushan. Kamu Qingyu, apa yang kamu katakan? Tadinya aku hanya bercanda. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Proses kontrak kerja Anda sekarang juga. Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda mulai sekarang. Itu tidak akan berhasil, bukan? Bukankah ini berarti mengabaikan peraturan dan ketentuan perusahaan? Aturan? Bukankah itu hanya dibuat oleh manusia? Ye Qingyu, tidak, saudaraku, aku salah saja. Sekarang, tolong, jadilah orang yang lebih besar, dan maafkan saya. Saya tidak bisa kehilangan proyek ini. Apa hubungan proyek Anda dengan saya? Ayo berangkat, selesaikan dokumennya. Ye Qingyu, jangan lupa, aku masih supervisormu. Mereka memiliki permata mahkota dari Yunding Villas. Mengapa mereka peduli pada orang rendahan? Manajer sepertimu. Ye Qingyu, jika kamu berani pergi hari ini, jangan pernah berpikir untuk masuk perusahaan ini lagi. Dengan kecerdasan Anda seorang manajer, apakah kamu tidak tahu Tuan Ye bisa membeli milikmu? Seluruh saham perusahaan dengan satu kata, Tuan Ye, ayo pergi. Tuan Ye tinggal di tempat seperti ini, sangat sederhana. Jaga agar tetap sederhana dan sederhana. Jika tidak ada yang lain, aku akan berangkat dulu. Tuan Ye, jangan pergi dulu. Maukah kamu mengundangku untuk minum? Aku bahkan bisa meminumnya dalam keadaan dingin. Hari ini. Kamarku berantakan sekali, aku belum membereskannya. Tidak apa-apa, aku akan membantumu membereskannya, terutama tempat tidur. Aku sangat ahli dalam hal itu, membuatnya. Lain kali, jangan khawatir. Saya akan mendatangi Anda lagi ketika saya membeli rumah. Ini Tuan Ye, tolong jangan menarik kembali kata-kata Anda. Tak kusangka beli barang di grup ini jadi kenyataan. Hebat. Sesi perdagangan ini telah berakhir. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mustahil, semua yang ada di sana sudah dibeli. Sian, saya ingat membeli permata mahkota. Yunding Villa ini hanya dengan 1 yuan. Apa bisa jadi mahal? Apa, bahkan catatan transaksinya pun hilang? Tapi sepertinya saya ingat sesuatu tentang saham. Lupakan saja, ayo kembaliin saya. Bertanya-tanya apakah saya akan dipecat. Jika bukan karena kelompok ini, saya bahkan tidak mampu membelinya. Furnitur di perusahaan ini. Lihat itu Tuan Ye ada di sini. Cemburu, iri, tapi tidak bisa membenci. Ye Qingyu, kamu anjing. Kamu masih berani untuk kembali? Saya seorang karyawan di sini. Mengapa saya tidak kembali? Xiaoqi, Direktur Grup Tianhai. Anda telah dipecat, kemasi barang-barang Anda dan keluar. Sekarang baiklah, saya berhenti. Pengawas Den, siapa ini?
Direktur Xiao, Anda tidak mengetahui hal ini. Tetapi si brengsek ini beruntung dan bertemu seseorang darinya. Yunding Villa. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk merusak proyek perusahaan kita kemitraan dengan perusahaan Yunding. Siapa namanya? Ye Qingyu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ini adalah Direktur Shoki dari Grup Tianhai. Grup Tianhai terdaftar. Perusahaan, jika kamu menunda jadwal Direktur Xiao, menjualmu tidak akan cukup kerusakannya. Grup Tianhai, sebuah perusahaan terdaftar, apakah itu masalah besar? Takut sekarang? Aku akan memberitahumu ini. Jadi bagaimana jika itu adalah proyek Yunding Villa mengenai kemitraan yang sedang didiskusikan Direktur Xiao dengan perusahaan kami? Meskipun Anda membawa orang dari Yunding ke sini sekarang, saya masih harus memikirkannya. Anda mengatakan, namanya adalah Ye Qingyu. Permisi, Tuan Ye. Apakah Anda pergi ke pasar saham pagi ini? Ya ampun, aku bahkan tidak tahu perusahaan ini. Tapi saya memang membeli saham suatu perusahaan pagi ini. Bagaimana caranya? Banyak lagi? Saya pikir saya pergi ke suatu pasar saham dan membeli saham di suatu perusahaan. Tetapi saya tidak ingat yang mana. Mungkinkah itu Grup Tianhai Anda? Ye Qingyu, apakah kamu sudah gila membeli saham di Grup Tianhai? Ambillah. Lihatlah diri Anda di cermin dan lihat apakah Anda layak. Jadi bagaimana jika Anda membeli Villa Permata Mahkota di Yunding? Itu hanya sebuah bangunan. Grup Tianhai adalah perusahaan publik perusahaan. Dasar anjing, Direktur Xiao sedang marah sekarang. Berlutut dan minta maaf. Berlututlah. Presiden, halo, Presiden. Direktur Xiao, dia baru saja magang di perusahaan kami. Anda tidak mungkin salah, kan? Presiden, apakah Anda membicarakan saya? Itu benar, itu kamu. Sejujurnya, milik kami. Grup Tianhai mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini, dan kami menghadapi beberapa masalah kesulitan keuangan, dan semua perusahaan mitra tersebut hanya menunggu. Menertawakan kami, tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Untungnya, saya bertemu dengan Anda saat ini. Anda membeli 99% dari kami, saham perusahaan pagi ini, yang memecahkan masalah mendesak kita, sekaligus dan membuat harga saham kita melonjak. Atas nama seluruh karyawan Grup Tianhai, saya dengan tulus terima kasih. Mungkinkah saham yang saya beli pagi ini adalah Tianhai ini, kelompok, dan ini adalah perusahaan Fortune Global 500. Astaga, apakah itu berarti aku kaya? Tidak heran beberapa saham berharga lebih dari satu Yunding Villa. Ternyata mereka memiliki saham di perusahaan Fortune 500. Tolong, bangun ini, hanya tindakanku yang tidak disengaja. Aku senang aku bisa membantu. Aku mengerti, tapi kebaikan ini akan selalu kusimpan dalam hatiku. Karena Anda mengakuisisi 99% saham kami. Anda adalah satu-satunya presiden kami. Direktur Xiao, apakah Anda yakin tentang ini? Apakah kamu yakin ini Ye Qingyu? Dia. Apakah kamu meragukanku? Tidak. Jangan katakan lagi. Saya pikir perusahaan tempat Presiden Ye menjalani kehidupan sederhana akan melakukannya. Memiliki beberapa potensi, tapi sekarang aku melihatnya jika itu dipenuhi dengan bajingan serakah. Seperti Anda. Menurut saya tidak perlu melanjutkan kemitraan ini. Direktur Xiao, saya benar-benar tidak tahu. Saya salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku hanya nge. Ye Qingyu, tidak, Presiden Ye, saya salah sebelumnya. Saya rabun. Tolong, jadilah orang yang lebih besar dan maafkan saya. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan kontrak ini, atau saya akan dipecat oleh perusahaan. Bukankah bagus jika orang sepertimu dipecat? Direktur Xiao, bukan? Mengenai bagaimana Anda mengelola perusahaan Anda mulai sekarang. Saya akan melakukannya. Tidak ikut campur kembali, dan terus menjadi Direktur Xiao. Saya tidak akan terlibat di dalamnya. Personel perusahaan Anda juga berubah. Seperti yang diharapkan dari Presiden Ye, orang lain hanya akan ikut campur dalam urusan perusahaan. Mengira mereka sedang melakukan peningkatan internal, kohesi. Padahal kenyataannya hanya menjadi bumerang. Seperti yang diharapkan dari Presiden Ye, yang memiliki keberanian untuk mengakuisisi seluruh saham. Milikmu keputusannya benar-benar brilian. Cemerlang kakiku. Saya hanya magang di sebuah perusahaan kecil. Perusahaan, jika Anda meminta saya mengelola operasi, saya bahkan tidak tahu caranya. Tuan Ye, Deng Dahai, kamu dipecat. Kemasi barang-barang Anda sekarang dan pergi ke bagian keuangan, departemen untuk menyelesaikan keberangkatan Anda. apa? Anda tidak bisa mematat saya? The film was Saya ingin bertemu translated Presiden. and Ini adalah narrated keputusan by Presiden. M-Media. Tuan Ye, Presiden ingin mengundang Anda. Kantor untuk diskusi rinci. Presiden ingin bertemu dengan saya? Ya, Presiden Ye, ada urusan lain yang harus saya selesaikan. Hadiri ini kartu nama saya. Hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya akan kembali sekarang. Baiklah,
Aku akan mencarinya sekarang. Tuan Ye, mau kemana? Sekretaris, tolong sampaikan kabar baik saya kepada Presiden. Iya, karena Anda, perusahaan kehilangan 2 proyek besar dalam baris. Cukup beruntung kami tidak memberi Anda kompensasi atas kompensasi perusahaan kerugian. Ini semua salah orang ini. Dia tidak memberitahu Tuan Ye bahwa presidennya salah. Beristirahat. Nya, kemasi barang-barangmu dan keluar juga. Presiden tidak memakai apapun pakaian saat dia sedang istirahat. Dia tidak akan menerobos masuk begitu saja, bukan? Kalau dipikir-pikir, saya belum pernah ke kantor CL. Sebagai pekerja magang rendahan. Sebelumnya, aku bahkan tidak punya hak untuk menemuinya. Rasanya seperti mimpi. Tapi saya dengar presidennya adalah seorang wanita. Dan ternyata cukup cantik juga. Wanita zaman sekarang, dengan bentuk tubuh yang bagus, kecantikan. Dan kulit yang cerah, ditambah lagi menjadi CL. Pekerja magang kecil seperti saya tidak bisa mengatasinya. Tapi kenapa aku merasa seperti sudah dijebak? Lupakan saja. Biarkan saya melihat apa yang bisa saya beli di obrolan grup terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan Presiden Wu sebelumnya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dulu kantor perusahaan berikutnya? Lokasi dia itu benar. Ini bukankah pacar yang tidak berguna itu, Ye Qingyu? Xiaoya, kamu di sini. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dong ya, mantan pacar Ye Qingyu. Ye Qingyu, aku di sini untuk putus denganmu. Xiaoya, apa yang kamu katakan? Apakah kamu bercanda? Jangan panggil aku Xiao ya. Itu membuatku muak. Anda hanya seorang pekerja magang yang bahkan tidak bisa mendapatkan penghasilan 1.000 yuan sebulan. Bagaimana Anda akan mendukung saya? Lihat tas ini, dia. Biayanya 100.000 yuan. Tuan Muda Sun baru saja mengangkat 1 jari dan membelinya untukku. Saya bisa mencoba yang terbaik. Kerja keras? Anda bisa bekerja keras selama 10 tahun lagi dan masih belum berhasil. 100.000. Tuan Muda Sun baru saja membeli sebuah villa di kawasan Yunding Villa, mengatakan itu akan menjadi rumah pernikahan kami. Karena itu, saya pun membeli villa di Yunding, yang terbaik di dunia. Kompleks. Ye Qingyu, apakah kamu tidak mampu menahan keterkejutan karena kita putus? Seperti pecundang. Anda membeli villa di Yunding dan Raja Bangunan. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Xiaoya, kamu benar-benar tidak menghargai apapun yang telah aku lakukan untukmu. Perlakukan saya dengan baik. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya dengan baik tanpa uang? Seorang pecundang sepertimu harus melakukannya. Menghadapi kenyataan, kamu tidak akan pernah bisa memberiku kebahagiaan. Apakah memiliki uang merupakan kebahagiaan? Itu benar. Tuan Muda Sun bisa memberikan apa yang saya inginkan. Tetapi Anda tidak bisa. Kalau begitu aku berharap kamu bahagia. Wakil Presiden Ye, tunggu aku. Wakil Presiden Ye, saya sekretaris Anda, Wang Qian. Jika Anda memerlukan sesuatu selama ini, beritahu saya. Apa yang kamu telepon? Wakil Presiden Ye baru saja dipromosikan oleh Presiden Liu. Saya sekretarisnya. Bagaimana mungkin? Anda jelas magang. Bagaimana kamu bisa menjadi wakil presiden? Apakah pekerja magang rendahan seperti saya yang menjadi wakil presiden mempermalukan Anda? Ye Qingyu, kamu berbohong padaku. Kan, kamu tahu aku ingin putus denganmu. Jadi, kamu menyewa beberapa aktor untuk datang ke sini dan menipuku. Dong ya, kita sudah bersama selama 2 tahun. Aku tidak pernah mengira kamu seperti ini orang. Wakil Presiden Ye, ini. Mantan kekasih saya. Hanya seorang pejalan kaki. Sudahlah. Mari kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah perusahaan masalah. Ye Qingyu, jangan coba-coba berbohong padaku. Anda tidak akan pergi sampai Anda menjelaskan hal ini dengan jelas. Nona, tolong berhenti membuat keributan, atau saya akan menelepon keamanan. Nyah, kamu pikir kamu siapa? Saya adalah pacar Tuan Muda kedua, Keluarga Sun. Tuan Ye, sepertinya Keluarga Sun memiliki kemitraan dengan perusahaan kami. Batalkan itu, hentikan semua kerjasama dengan Keluarga Sun. Pergi ke grup Tianhai, temukan Direktur Xiao, dan katakan padanya apa yang saya katakan. Dia akan menanganinya. Ye Qingyu, apakah kamu kecanduan akting? Anda bahkan berpura-pura membatalkan kemitraan dengan Keluarga Sun dan membawa grup Tianhai. Meskipun sebenarnya kamu memang begitu, wakil presiden perusahaan ini, kamu tidak akan layak sama sekali. Sekretaris Wang, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tuan Muda Sun, Anda datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja hendak memberitahumu bahwa semua kerjasama antara kedua perusahaan kita berakhir di sini. Sekretaris Wang, Anda bercandakan. Kolaborasi kami selalu dimulai dari tingkat juta. Ini bukan lelucon. Inilah yang baru saja diputuskan oleh presidennya kita. Tuan Ye, Anda Tuan Ye, kan? Tuan Ye. Tuan Ye, lihat, kemitraan kita semua bernilai jutaan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba? Tuan Muda, jangan dengarkan omong kosongnya.
Dialah Ye Qingju yang kubilang padamu. Tentang, saya baru saja putus dengannya. Dan dia sangat kesal karena dia bertingkah seperti ACEO. The film was Jadi dia translated pecundang Ye yang and kamu sebutkan narrated sebelumnya. by M Media. Ye Qingyu kan? Ya, perhatikan nada bicara Anda. Ini adalah wakil presiden kita. Jika itu Ye Qingyu, maka tidak masalah. Bahkan jika Anda adalah anggota perusahaan, wakil presiden. Lalu kenapa? Perusahaan Anda saat ini menghadapi ancaman dari Lin Hai, kelompok, dan hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Namun Anda berani memutuskan kemitraan kami. Betul, dia hanya pecundang, masih belum paham. Jika itu adalah Presiden Wu, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi kamu, wakil yang baru dipromosikan, presiden, tanpa kemitraan keluarga Sun kita, di mana Anda akan menemukan seseorang untuk mengisi kekosongan yang begitu besar? Dia hanya mengatakan ingin bermitra dengan grup Tianhai. Grup Tianhai? Hanya karena dia. Grup Tianhai adalah perusahaan Photon 500. Bahkan Presiden Wu pun tidak akan berani mengaku bekerja dengan mereka. Dia pikir dia siapa? Xiao Kim, datanglah ke perusahaan saya. Saya dekat. Teruslah berpura-pura, pertahankan saja. Direktur Xiaoqi, Direktur Grup Tianhai? Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir Anda bisa meminta direktur Grup Tianhai datang hanya dengan satu panggilan telepon? Kamu pikir kamu siapa? Aku baru saja putus dengannya, jadi dia pasti sudah gila dan trauma. Tidak masalah. Sekalipun dia seorang presiden, dia hanyalah seorang wakil presiden. Benar-benar meminjam kekuatan orang lain. Tunggu dan lihat saja. Mungkin bajingan ini menggunakan suatu rencana untuk menipu agar bisa menjadi wakil presiden. Dia akan dipecat tidak lama lagi. Kami hanya akan menonton di sini dan melihat bagaimana dia menyelamatkan mukanya jika dia tidak bisa mendapatkan Direktur Xiao untuk datang. Kalian berdua idiot. Dasar sampah tak berguna. Siapa yang kau sebut nama? Direktur Xiao, biarkan saya melihat siapa yang cukup berani untuk menyentuh presiden kita. Presiden Ye, saya di sini. Presiden Ye, Anda adalah presiden grup Tianhai. Saya sekarang menjabat sebagai wakil presiden Properti Wushan. Properti Wushan telah memutuskan untuk melakukannya. Mengakhiri kemitraan kami dengan keluarga Sun. Ada kesenjangan jutaan dolar titik koma. Dapatkah grup Tianhai menutupinya? Tentu saja tidak masalah. Presiden Ye, apakah Anda perlu saya memberinya pelajaran? Hanya dengan satu kata dari saya jamin tidak akan ada yang berani bekerja dengannya. Keluarga Sun lagi. Tidak. Direktur Xiao, jika Anda melakukan itu, keluarga Sun kita akan tamat. Keluarga Sun sudah tamat, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Sejak kamu memilikinya, berani untuk menyentuh presiden kami. Anda harus siap menghadapinya konsekuensi. Apakah ini akan menimbulkan banyak masalah? Aku paling benci masalah. Jangan khawatir, ini hanya masalah satu kata. Baiklah, lanjutkan dan tangani. Tidak. Tuan Ye, tidak, Presiden Ye, saya salah. Tolong, saya mohon Anda mempertimbangkannya kembali. Anda adalah pria yang bertubuh besar. Perlakukan saja aku seperti bukan apa-apa dan ampuni keluarga Sun. Bukankah kakakku sudah memperingatkanmu? Adapun kata-kata Direktur Xiao, apa maksudnya? Ada hubungannya denganku. Ayo pergi. Ye Qingyu, mau kemana? Apa yang aku lakukan bukanlah urusanmu. Aku hanya bercanda denganmu. Aku sebenarnya tidak ingin putus denganmu. Saya dulu hanya mengujimu. Selamat, kalau begitu, kita sudah putus. Tidak mungkin. Kamu masih mencintaiku, kan? Kamu tidak tega untuk putus denganku. Melepaskan. Presiden Ye, ada apa? Alamat baru perusahaan kami sudah diselesaikan. Sudah diurus. Benar-benar, Tuan Ye. Saya membeli iklan gedung di Jalan Nansan. Apa namanya gedung komersial Chaoyang? Apa yang kamu katakan? Anda membeli gedung komersial Kaoyang. Ya, kamu tahu. Tentu saya tahu, itu namanya gedung komersial Kaoyang. Tenang, apa yang membuat kamu begitu terkejut? Itu hanya iklan. Membangun bukan? Bangunan komersial? Presiden Ye, Anda benar-benar tidak tahu skalanya. Gedung komersial Chaoyan. Skala apa? Gedung komersial Chaoyan adalah salah satu dari 2 mal utama di kami. Negara, dan nilainya lebih dari puluhan miliar dolar. Pantas saja harganya mahal. Harganya beberapa yuan dalam renminbi. Presiden Ye, menurut Anda, apakah kami dapat memindahkan kantor pusat The grup film Tianhai was Ka? translated Gedung komersial and Chaoyan? narrated by Tentu, M saya Media. membeli seluruh bangunan komersial. Bahkan jika perusahaan Wusan pindah,
Masuk, masih ada banyak ruang. Tidak perlu dikatakan lagi, mengingat skala perusahaan kami bahkan tidak dapat menempatinya. 1% dari gedung komersial Kaoyang. Itu semua perusahaan kita sendiri, jangan pelik. Tunggu sebentar, seseorang datang untuk mengurus dokumen untukku. Anda bisa langsung pindah. Masing-masing satu ruangan, tidak, satu lantai masing-masing. Terima kasih, Presiden Ye. Jangan khawatir, serahkan dokumennya padaku nanti. Saya jamin aku akan menanganinya dengan baik untukmu. Direktur Ja, saya sekretaris Presiden Ye. Dokumennya seharusnya ditangani oleh saya. Tunggu sebentar. Kapan Anda menjadi sekretaris Tuan Ye? Jangan kira aku tidak tahu. Anda jelas-jelas sekretaris Presiden Wu. Ini seharusnya menjadi pekerjaanku. Jangan rebut dengan saya. Anda adalah direktur sebuah perusahaan besar. Jadi urusan sepele seperti ini harus diserahkan pada kami bawahannya. Baiklah, lakukan sesukamu. Saya akan ke atas sekarang untuk menyampaikan kabar baik kepada Presiden Wu. Aku berangkat. Yakinlah, Tunggu sebentar. Jangan kira saya tidak tahu. Anda hanya ingin mengolok-olok presiden kita. Kamu, tidak mungkin. Sudah kubilang, tugas ini adalah milikku sendiri. Direktur Ja, apakah Anda belum melihatnya? Lihat apa? Coba pikirkan, jika Anda seorang miliarder, maukah Anda bekerja di sebuah perusahaan kecil dan kemudian membeli seluruh gedung komersial Kaoyang saja untuk memecahkan masalah kecil ruang kantor bagi mereka? Apakah itu masuk akal? Maksudmu? Presiden Wu dan Presiden Ye pasti memiliki hubungan yang istimewa. Lalu, Presiden Wu. Jadi, karena saya adalah sekretaris Presiden Wu dan sekarang Presiden Ye, sekretaris, masalah ini harus ditangani oleh saya. Lalu, Presiden Wu. Nyonya Bos. Apa maksud Presiden Wu tadi? Menyukainya? Siapa dia? Apa itu aku? Tidak mungkin. Kami belum lama kenal. Mana mungkin dia menyukaiku? Tapi orang yang berpura-pura menjadi pacar dengannya juga adalah saya. Tuan, Anda sudah melihat-lihat menu selama setengah jam. Maaf soal itu, saya sedang menunggu seseorang. Saya akan memesan sebentar lagi. Sudahlah, biarkan aku memeriksa grup perdagangan dulu. Transaksi baru hari ini, 100% saham Fu Hai Yuntian. Fu Hai Yuntian, bukankah ini restoran ini? Harganya $20. Harga transaksi terbatas waktu 23,12 yuan. Sial, saham restoran ini ternyata lebih tinggi daripada grup Tianhai. Padahal cuma sebuah restoran, kenapa mahal sekali? Selamat kepada anggota Yi Qingyu atas keberhasilan transaksi saham Fu Hai Yuntian. Sekarang aku adalah pemilik restoran ini. Meskipun tidak semewah itu, tetapi tidak seharusnya semahal ini juga. Dari mana asal harga setinggi ini? Jangan ganggu aku bekerja. Kamu kan manajernya, apa yang kamu takutkan? Ye Qingyu, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. Ucapanmu itu terdengar persis seperti penjahat. Ini manajer siang dari Fu Hai Yuntian. Wen Hao, dia adalah Ye Qingyu yang kuceritakan kepadamu itu. Jadi, keluarga Su sudah bangkrut, dan sekarang kamu sudah mendapat sandaran baru. Hanya seorang wakil presiden dari perusahaan kecil. Dan dia benar-benar berani makan di Fu Hai Yuntian. Dia bahkan mengaku sebagai presiden grup Tianhai. Grup Tianhai sedang mengalami masalah dengan rantai modal mereka akhir-akhir ini. Mereka bahkan mungkin akan dihapus dari bursa. Mereka meminta pembiayaan dari kami bulan lalu, tetapi kami mengabaikan mereka, masih saja bergaya presiden dari perusahaan yang bangkrut. Dia hanya suka menyombongkan diri dan berpura-pura. Bahkan jika Tianhai baik-baik saja, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan Fu Hai Yuntian kami. Tempat kami adalah tempat berkumpulnya para elit bisnis kelas atas. Dengan nilai pasar dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada Tianhai. Manajer siang, Wen Hao, jika kalian mengusir orang ini, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Malam ini, Kamu punya waktu 10 DT untuk pergi dari sini. Apa kamu gila? Aku di sini untuk makan. Aku adalah tamu di sini. Aku manajer di sini. Aku menyuruhmu keluar, jadi keluarlah. Kamu bilang kamu manajer di sini. Sepertinya ada masalah serius dengan manajemen di Fu Hai Yuntian. Ini perlu dirombak total. Kamu pikir kamu siapa? Restoran kelas atas seperti Fu Hai Yuntian bukanlah tempat yang bisa dikelola oleh orang sepertimu. Apakah restoran ini sangat mewah? Dasar orang udik yang tidak tahu apa-apa. Apa kamu tahu kalau sekali makan di Fu Hai Yuntian, biayanya mulai dari 6 digit, kamu bahkan tidak akan mampu membayar sekali makan di sini.
Meskipun menggunakan seluruh gajimu selama setahun. Apakah sekali makan benar-benar semahal itu? Pantas saja dia menyebutnya makan di Tianhai. Dia benar-benar mengajakku makan di sini. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Sekarang setelah kamu takut, cepat pergi dari sini. Sekarang juga, jangan paksa aku memanggil petugas keamanan. Wu Fei datang, jangan biarkan lalat-lalat ini mengganggu suasana hatinya. Kamu manajer di sini kan? Kamu dipecat, silakan pergi. Apa otakmu tertinggal di rumah? Memecatku? Hak apa yang kamu miliki untuk memecatku? Ye Qinggu, kamu masih saja suka berhayal di siang bolong. Kamu pikir ini, perusahaanmu yang menyedihkan itu? Memecat manajer siang? Siapa yang memberimu wewenang? Pergi dari sini sekarang juga, jangan membuatku memanggil keamanan. Keparat, aku sudah memberimu. Cukup muka, bukan? Karena kamu tidak mau pergi, aku sendiri yang akan mematahkan kakimu dan melemparmu keluar sendiri. Kenapa kamu berteriak? Seperti inilah keributan yang sebenarnya terlihat. Tuan Tang, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Saya pikir Anda adalah bos besar di sini. Saya tidak menyangka ada seseorang yang Anda takuti. Kurang ajar, apa kamu buta? Ini adalah presiden restoran ini. Tang Hon, Presiden Tang. Apakah begitu caramu berbicara kepada pelanggan? Dia bukan tamu, dia menyelinap masuk. Tuan Ye, Anda adalah Tuan Ye. Tang Hon, kan? Saya Yi Qingyu. Dasar sampah, berani sekali kamu bicara begitu kepada Presiden Tang? Kenapa kamu tidak cepat-cepat memberi hormat kepada Presiden Tang? Presiden Tang, kenapa Anda memukul saya? Bos besar, saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan saya. Apakah aku memiliki wewenang untuk memecatmu sekarang? Apa? Kamu adalah pemilik restoran ini. Tuan Ye ini baru saja mengakuisisi seluruh saham perusahaan kami secara penuh. Dia sekarang adalah pemilik tunggal Fu Hai Yuntian dan bos besar kami. Bos, ini saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah bosnya. Ini tidak ada hubungannya dengan tahu atau tidak. Kamu tidak boleh meremehkan orang lain hanya karena kamu tidak tahu. Kamu adalah manajer senior di restoran ini. Tuan Ye, apakah terjadi sesuatu? Apakah dia manajer yang Anda tunjuk? Ya, Dia baru saja mencoba mengusirku. Katanya aku tidak pantas berada di Fu Hai Yuntian ini. Jadi begini rupa manajer Fu Hai Yuntian. bos, sama sekali bukan itu maksud saya. Saya benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Restoran adalah tempat untuk melayani tamu. Harga hidangan boleh saja bervariasi, tetapi semua tamu harus diperlakukan dengan setara. Pelanggan adalah dewa kami. Baik, bos, saya akan mengingat kata-kata Anda baik-baik. Dan saya akan memastikan setiap karyawan melaksanakannya. Lumayan, jadi restoran ini masih ada nilainya. Kalau tidak uang $20 itu akan terbuang sia-sia. Mari kita targetkan untuk kembali menjadi tempat bernilai $100 secepatnya. Baik, bos, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas dan berusaha menjadi tempat kelas 1. The Apakah film kamu was tahu translated apa yang harus dilakukan and sekarang? narrated by M Media. Ya, bos, saya mengerti. Kamu dipecat, keluar sekarang juga. Presiden Tang, saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tolong, beri saya kesempatan lagi, saya mohon. Kepada Anda, jangan pecat saya. Bos, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah pemiliknya. Jika saya tahu, saya tidak akan berani mengusir Anda bahkan jika Anda membunuh saya sekalipun. Kamu tidak tahu? Lalu kamu bisa mengusirku begitu saja. Kamu tidak memberiku kesempatan tadi. Bawa dia pergi. Bukan aku. Aku sudah pesan kamar. Sebentar lagi tamu pentingku datang. Atur semuanya dengan baik. Baik, bos. Aku pasti akan memuaskanmu. Kenapa kamu masih di sini? Ye Qinggu, beri aku satu kesempatan lagi, boleh? Aku pasti tidak akan merendahkan orang lagi. Beri aku satu kesempatan lagi saja. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku juga tidak ingin melihatnya. Ya, Aku pacar Ye Qingyu. Siapa yang berani menyentuhku? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Siapa bilang tidak ada hubungan? Aku sudah mengandung anakmu. Kapan itu terjadi? Kita bahkan belum pernah tidur bersama. Dari mana anak itu datang? pacaran lama tapi belum pernah tidur bersama? Aku tidak percaya. Bos kita orang biasa memangnya? Mungkin dia sengaja menahan diri untuk menguji wanita itu. Dunia orang kaya memang sulit dipahami. Sampai anak sendiri pun tidak ingat. Ku beritahu ya. Putus denganku, tidak mungkin.
Tanya dulu anak di perutku setuju atau tidak. Jangan bikin masalah. Kalau mau putus, bayar dulu uang putusnya. Kalau tidak, aku akan. Kalau tidak apa? Anakmu. Dia milik mereka. Tidak mungkin. Siapa kamu? Apa urusanmu di sini? Aku adalah pacar Ye King Yu. Kamu malah selingkuh. Ye King Yu, kamu berani mengkhianati aku. Kamu sudah gila ya? Kita sudah lama putus. Tidak, kita belum putus. Kamu tidak boleh putus denganku. Aku malas bicara omong kosong dengannya. Ayo pergi, cepat pergi. Ye King Yu, kamu tidak boleh putus denganku. Sayang, ayo makan bersama. Siapa yang jadi istrimu? Tadi kamu sendiri bilang kalau kamu pacarku. Aku bilang begitu cuma untuk membantumu. Bukannya waktu di kantor juga begitu? Anggap saja kita impas. Baik, makan dulu. Aku peringatkan ya. Aku benar-benar cuma membantumu tadi. Jangan salah paham ya. Kalau begitu, kenapa tadi kamu menyelidikinya dan sampai memotretnya? Kamu bilang aku polos. Tentu saja aku harus menyelidikinya. Jadi aku yang salah paham. Kamu sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Ternyata kamu memang CEO yang hebat ya. Dia sama sekali tidak peduli saat kamu menyelidikinya. Bukan karena aku tidak mau, dia memang tidak punya perasaan padaku. Makanannya sudah datang. Ayo kita minum sedikit. Minum alkohol? Tentu saja. Tentu harus minum sampai puas. Baik. Pelan saja. Minumlah saja. Kenapa berhenti? Kamu sudah minum terlalu banyak. Sampai rumahmu dimanapun kamu tidak bisa bilang. Jadi aku cuma bisa membawamu ke rumahku. Rumahmu? Rumahmu kecil sekali. Ya, memangnya kamu suka yang kecil? Benar. Aku memang suka yang kecil. Aku tidak suka yang besar. Aku tidak kebesar. Kalau sudah mabuk begini, kamu jadi ngomong sembarangan. Tidak kuat minum, tapi masih sok kuat. Minum, minum, minum. Masih mau minum lagi. Kalau minum lagi, aku tidak akan bisa membawamu pulang. Aku mau minum, mau. Kamu. Apa suka padaku? Siapa yang suka padamu? Bohong. The film was Kamu suka padaku. translated and narrated Kalau by kamu tidak suka M-Media. padaku. Kenapa kamu begitu peduli saat aku ditindas? Karena kamu bosku. Tentu aku harus membantumu. Aku bos macam apa sih? Aku cuma sampah yang tidak diakui keluargaku. Orang tuaku tidak menyukaiku. Kerabatku juga tidak menyukaiku. Ku beritahu diam-diam ya. Pacarku selingkuh. Kenapa mereka tidak menyukaiku? Astaga, apa aku benar-benar bisa menciumnya? Presidenmu, Anda mabuk. Aku tidak mabuk. Kalau suka padaku, bilang saja. Tapi kamu tidak mau mengatakannya. Siapa tahu aku akan setuju. Aku Biar aku sendiri. Bajunya jangan bicara sembarangan. Sudah sampai sejauh ini. Malah tertidur lagi. Aku peringatkan ya, kejadian semalam. Anggap saja tidak pernah terjadi. Kamu tidak boleh bilang ke siapapun. Baik, tidak terjadi apa-apa di antara kita.
Xiao Fei. Ada yang memanggilmu. Tidak ada yang memanggilku. Xiao Fei. Ibu memanggilmu, masa tidak dengar? Yang ini siapa? Siapa dia? Wakil presiden perusahaan kami. Ternyata cuma wakil presiden. Pantas saja bau miskin. Memang ada baunya. Tapi bau tikus itu asam manis, melainkan aroma Wu Fei. Xiao Fei. Lihat siapa yang ibu bawa untukmu. Xiao Fei, Fang Jian, kenapa kamu datang? Xiao Fei, bagaimana cara bicaramu itu? Tuan Feng datang kali ini untuk bertunangan denganmu. Bu, sudah kubilang aku tidak suka dia. Wu Fei, kamu dan Tuan Feng sudah seperti teman masa kecil. Dia juga punya kemampuan. Kalau kalian menikah, keluarga Feng bisa membantu memperbesar perusahaanmu. Tuan Feng adalah pilihan terbaikmu. Apa kamu masih berharap orang miskin seperti ini bisa membantu perusahaan kecilmu sukses? Ini kenapa jadi menyeratku lagi? Jangan dimasukkan hati. Bu, menyerahlah. Aku tidak akan menikah dengannya. Kalian cepat pulang saja. Xiao Fei. Perasaanku padamu tulus. Apa keluarga Feng hebat sekali? Bahkan bukan perusahaan Fortune 500. Kalau memang sehebat itu, kenapa masih mengincar perusahaan kecil kami? Kuberitahu ya, orang yang benar-benar kuat tidak pernah peduli soal beginian. Grup Tianhai miliknya, besok Fu Haiyuntian juga miliknya. Dialah yang benar-benar hebat. Orang yang benar-benar kuat. Tapi dia selalu sangat rendah hati. The film was translated and narrated by M Media. Bibi, kalau ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus pakai kekerasan? Dasar miskin. Memangnya kamu siapa? Berani menghalangiku? Aku pacarnya Xiao Fei. Kamu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Dasar tak tahu malu. Kamu cuma wakil presiden kecil saja. Memangnya kamu pantas untuk Xiao Fei? Orang seperti kamu mau memberi kebahagiaan pada Xiao Fei? Biar ku beritahu ya, tolong hargai pacarku sedikit. Aku bebas memilih siapapun yang kuinginkan. Xiao Fei, aku tahu kamu salah paham padaku. Tapi sampah seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia hanya mengincar kekayaanmu. Makanya dia mau bersamamu. Tuan muda Feng benar. Pria ini sekali lihat saja sudah kelihatan bukan orang baik-baik. Dia cuma mengincar perusahaanmu. Ibu, dia sama sekali tidak mengincar perusahaanku. Aku tidak akan pernah putus dengan King Yu. Sekarang sayapmu sudah kuat jadi tidak bisa diatur lagi, ya? Biar ku beritahu. Hari ini kamu harus ikut ibu pulang. Pria brengsek, cepat menyingkir. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawa Wu Fei pergi. Dasar brengsek, ibu sudah berbaik hati memberimu muka. Tapi kamu malah melunjak di sini. Kamu pikir, karena sudah jadi wakil presiden, kamu sudah jadi orang hebat, anjing di rumahku saja menghasilkan uang lebih banyak darimu. Jadi keluargamu bergantung pada anjing untuk cari uang? Sialah, berani-beraninya kamu menghinaku. Memang kamu yang kuhina. Dasar brengsek, berani sekali kamu tidak sopan pada Tuan Muda Feng. Kamu dipecat, cepat enyah dari sini. Ibu, ini perusahaanku. Aku ini ibumu. Milikmu berarti milikku juga. Aku bilang dia dipecat, ya dipecat. Aku menganggur nih. Tapi ini sudah jam berapa? Kamu masih bisa bercanda di saat seperti ini. Lagi pula, mau kamu bekerja di perusahaan kami atau tidak? Itu sama sekali tidak penting. Tanpa gelar wakil presiden itu, memangnya dia itu apa? Kalian tahu tidak, siapa Ye Qingyu sebenarnya? Dia adalah presiden grup Tianhai, pemegang kekuasaan tertinggi. Wu Fei, kamu pasti sedang stres berat ya? Sampai-sampai omong kosong seperti itu pun kamu percayai. Sosok sehebat presiden grup Tianhai, mana mungkin mau berada di perusahaan kecilmu, dan hanya menjadi seorang wakil presiden kecil? Maaf ya, bukan cuma grup Tianhai. Fu Haiyuntian juga milikku. Fu Haiyuntian, perusahaan yang hanya bermodal bisnis restoran, tapi bisa masuk Fortune Global 500? Kenapa kamu tidak sekalian bilin kalau kamu ini orang nomor 1 di dunia? Kalau aku mau, itu bukan hal yang mustahil. Direktur Zhao, ada angin apa Anda sampai sempat datang ke tempat kecilku ini? Harusnya Anda memberitahu saya terlebih dahulu, supaya saya bisa menyambut kedatangan Anda dengan layak. Kamu dari keluarga Fang? Benar. Keluarga Fang kami pernah bekerja sama dengan grup Tianhai Anda. Sayalah yang memimpin kerjasama itu. Saoki, ternyata kamu mengenalnya. Dasar brengsek, beliau ini adalah direktur grup Tianhai. Kamu berani-beraninya langsung memanggil nama lengkapnya. Cepat minta maaf sekarang juga. Saoki, Direktur Xiao, dia menyuruhku meminta maaf padamu nih. Presiden Ye, tolong jangan bercanda dengan saya. Di hadapan Anda, mana berani saya bersikap seperti itu. Dengar tidak? Direktur Xiao bilang kamu. Direktur Xiao barusan Anda memanggilnya apa? Beliau ini adalah presiden grup Tianhai kami. Menurutmu saya memanggilnya apa? Presiden grup Tianhai. Kenapa Anda sempat datang ke sini?
Bukankah Anda sudah mengakuisisi gedung komersial Chaoyan? Perusahaan kita saat ini dan perusahaan Presiden Wu, semuanya harus pindah ke sana. Kedatangan saya hari ini adalah bersama Sekretaris Wang untuk mendiskusikan masalah kepindahan ini. Urusan sepele seperti itu, biar kalian saja yang urus. Gedung komersial Chaoyan juga milikmu? Masa sewa gedung perusahaan pacarku sudah habis. Jadi aku membeli gedung komersial Chao yang itu. Presiden Ye. Anda dan dia. Tadi dia. Dia bahkan sempat merebut pacarku. Dia juga pamer kalau keluarga Fang sangat hebat. Dan berniat membuatku lenyap. Kulihat kamu ini benar-benar bosan hidup, Ye. Berani sekali mencoba merebut pacar Presiden Ye kami. Kamu benar-benar cari mati. Dalam waktu 2 jam, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Fan. Direktur Xiao, tidak bisa begitu Don. Kalau kontraknya diputus, keluarga Fang kami bisa terancam bangkrut. Bukankah keluarga Fang kalian sangat hebat? Bahkan Presiden Ye kami pula tidak kalian hargai. Aku ini kan cuma seorang direktur di bawah pimpinan Presiden Ye. Jadi, kami tentu tidak pantas bekerja sama dengan kalian. Direktur Xiao, Anda salah paham. Aku salah? Aku benar-benar salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku baru. Tolong lepaskan aku. Xiao Fi kecil, semua yang mereka katakan itu benar, kan? Ye Qingyu ini benar-benar Presiden Tianhai. Lalu kenapa dia mau jadi wakil presiden di perusahaanmu? Dia selama ini selalu bersikap rendah hati. Ibu paham sekarang. Dia melakukan semua ini demi kamu. Kamu ini dasar anak nakal. Kenapa tidak bilang pada ibu dari awal? Kalau tahu begitu, buat apa ibu memedulikan keluarga Feng itu? Ibuku ini memang. Soal masalah ini, sebaiknya Anda bicarakan sendiri dengan Presiden Ye kami. Presiden Ye, aku mohon padamu. Aku ini memang bajingan. Harusnya aku tidak punya niat buruk pada Presiden Wu. Aku tahu aku salah. Anggap saja, aku ini cuma angin lalu. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Jangan membatalkan kerjasama di antara kita. Untuk masalah ini, jangan memohon padaku. Mohonlah pada pacarku. Jika dia memaafkanmu, maka aku juga akan memaafkanmu. Fang Shen, coba tanyakan pada hatimu sendiri. Jika hari ini, posisinya dibalik, dan aku adalah kamu, apakah kamu akan memaafkanku? Cepat pergi dari sini. Aku merasa jijik melihatmu. Cepat, Inya. Kamu dengar itu? Pacarku bilang dia tidak mau melihatmu lagi. Cepat pergi. Jika kamu membuat Nona Wu kami marah lagi, akibatnya tidak akan sesederhana pemutusan kerjasama saja, Inya. Kalau tahu akhirnya akan begini, kenapa harus bertindak bodoh dari awal? Benar. Aku sudah membeli Fu Hai Yuntian. Aku malas mengurusnya, jadi kalau ada waktu luang, pergilah ke sana. Fu Hai Yuntian? Itu kan sebuah perusahaan yang kehebatannya sama sekali tidak kalah dari grup Tianhai kita. Presiden Ye, sebenarnya seberapa besar kekuatan yang masih Anda sembunyikan? Ye Qingyu. Presiden Ye. Dia ini calon menantuku. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Lagi pula aku kan pacarmu. Kenapa kamu masih mencemaskan masalah Fang Shen? Tenang saja. Xiao Qi itu orangnya sangat bisa diandalkan dalam bekerja. Aku tidak mengkhawatirkan soal Fang Shen kok. Yang kukhawatirkan adalah masalah keluargaku. Sejak kecil orang tuaku tidak pernah memedulikanku. Mereka memberikan semua kasih sayangnya kepada adik laki-lakiku. Di mata mereka, keberadaanku ini hanyalah sesuatu yang tidak penting. Kalau tidak, mereka tidak akan mengabaikan keinginanku dan memaksaku untuk menikah dengan Fang Shen. Perusahaan ini telah mencurahkan seluruh kerja keras dan jiwaku. Aku hanya tidak ingin melihat mereka memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Makanya aku berusaha keras untuk lepas dari kendali keluarga. Namun, meskipun aku sudah mencapai kesuksesan dan berhasil menjadi seorang presiden, mereka tetap saja tidak menganggapku sebagai keluarga. Qingyu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tenanglah, ada aku di sini. Karena tidak ada seorang pun di rumah yang menyukaimu, maka buatlah pencapaian yang luar biasa. Sampai mereka tidak akan pernah bisa meremehkanmu lagi. Tapi aku ini rasanya tidak berguna. Sampai-sampai perusahaan ini hampir saja habis dikuras orang. Bukankah tadi sudah kukatakan, ada aku.
Bukannya kamu bilang kamu cuma mau jadi pacar pura-puraku saja? Begini kalau Anda sudah berkata seperti itu, kalau begitu. Aku tidak mau ini, cuma sekadar pura-pura lagi. Presiden Wu. Maaf, saya keluar dulu. Malah tertawa. Ini semua gara-gara kamu. Sudahlah, mari bicara hal yang serius. Aku berencana membeli sebuah perusahaan, lalu membiarkanmu yang mengelolanya. Bagaimana menurutmu? Perusahaan apa memangnya? Tentu saja perusahaan yang masuk dalam Fortune Global 500. Kenapa? Karena kamu pantas mendapatkannya. Dasar gombal. Tapi serius, kamu itu sangat hebat. Mengelola perusahaan bertaraf dunia saja pasti akan sangat mudah bagimu. Sejak kapan kamu jadi pintar bermulut manis begini? Apakah ini cuma sekadar mulut manis atau bukan? Memangnya kamu tidak tahu? Membelikan perusahaan top 500 dunia dengan modal puluhan yuan saja. Itu memang sangat sepadan. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat karena jalanan macet. Ye Qingyu, tinggal kamu yang belum datang, cepat duduk. Lanjut membelikan perusahaan untuk istriku. Ketua kelas, tadi di luar aku melihatnya loh. Kamu ternyata menyetir mobil Porsche. Mobil itu kan harganya 1 juta yuan lebih. Setelah lulus cuma menghasilkan sedikit uang receh kok. Tidak perlu dibahas. Ketua kelas terlalu rendah hati deh. Menyetir mobil seharga jutaan yuan. Tapi dibilang uang receh. Ketua kelas, hari ini mau kan mengantarku pulang? Aku belum pernah sama sekali naik Porsche nih. Tentu, permintaan dari teman lama pasti akan kupenuhi. Chen Mian, kulihat kamu dan ketua kelas terlihat sangat serasi ya. Ketua kelas itu orang yang sangat hebat. Belum tentu dia mau melirikku atau tidak. Sudah. The film was Jangan bahas hal lain lagi. translated and Kita semua kan narrated teman by lama. M Media. Tujuanku kali ini, mengundang kalian semua ke Fuhai Yuntian, adalah untuk mengobrol santai. Benar Ye Qingyu? Seingatku, saat sekolah dulu nilaimu adalah yang paling bagus. Boleh tahu sekarang kamu bekerja di mana? Tentu saja tidak bisa dibandingkan denganmu, ketua kelas. Aku bekerja di perusahaan pacarku. Bicara tinggi-tinggi ternyata cuma pria parasit. Chen Mian, seingatku saat sekolah dulu, kamu pernah mengejar Ye Qingyu kan? Saat itu mataku sedang buta. Kalau tahu dia bakal jeti sampah seperti ini, mana sudi aku meliriknya? Benar juga, kalau bukan, karena ketua kelas, mungkin seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa datang dan makan di restoran seperti Fuhai Yuntian ini. Sudah, jangan bertengkar. Mungkin saja temannya sedang menghadapi kesulitan. Itu kan tidak ada yang tahu. Katakan saja. Ye Qingyu, Aku tidak sedang kesulitan kok. Pacarku memperlakukanku dengan sangat baik. Sepertinya menyebutmu sampah pun masih terlalu tinggi. Benar-benar tidak tahu dosa apa yang diperbuat pacarmu di kehidupan masa lalu. Sampai bisa tertarik pada sampah sepertimu. Sudah kubeli. apa yang sudah dibeli? Bukan apa-apa, cuma membeli sebuah perusahaan kecil. Kerjaannya pamer terus. Kamu benar-benar merasa dirimu hebat, J.A. Sok-sokan bilang beli perusahaan kecil. Modal jadi pria parasit saja bangga. Memangnya perusahaan apa yang kamu beli? Bisa tidak beritahu aku? Aku juga tidak terlalu yakin. Sepertinya namanya Group Basing. Kujadikan sebagai hadiah ulang tahun untuk pacarku. Kamu bilang apa? Grup Basing? Grup Basing yang masuk salah satu Fortune Global 500 itu. Ye Qingyu, kulihat kamu bukan cuma tidak berguna, tapi sudah gila, ya? Bisa-bisanya membual sebesar itu. Ye Qingyu, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Meskipun kita sekarang sudah hidup di dua dunia yang berbeda, tapi kalau kamu benar-benar ada kesulitan, kamu bisa bicara padaku. Kamu bisa bekerja di perusahaanku. Walaupun gajinya agak sedikit rendah, tapi setidaknya kamu bisa mempelajari hal-hal baru kan? Tidak perlu sampai berbohong dan membual di sini. Aku tidak sedang bercanda. Perusahaan itu memang bernama Basing. Hanya saja sahamnya tidak sebanyak itu. Aku baru membeli 90% saja. Sisa saham yang belum terbeli itu agak sedikit disayangkan. Membeli 90% saja masih disayangkan? Itu nilainya pasti ratusan miliar yuan. Bahkan jika Ye Qingyu dijual pun, dia tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu. Sudahlah. Memangnya kamu laku dijual? Sudah. Jangan bahas masalah perusahaan lagi. Tujuanku kali ini,
mengumpulkan kalian semua di sini untuk berkumpul. Sebenarnya hanya ingin mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Ketua kelas benar-benar masih memberinya muka. Ya mau bagaimana lagi, aku kan ketua kelas. Tapi, kenapa hidangannya belum keluar juga? Aku sudah lapar nih. Mungkin dapurnya sedang sangat sibuk. Jadi belum sempat melayani ruangan ini. Lagi pula, tempat kita sekarang ini kan restoran besar yang terkemuka. Masakannya memerlukan proses pembuatan yang detail. Kita harus maklum. Mari kita lanjut mengobrol saja. Ada yang aneh. Aku pernah ke Fuhaiyun Tian ini sebelumnya. Penyajian makanannya tidak selambat ini kok. Jangan-jangan kamu belum memesan makanan. Ya Kingnu, kamu bicara omong kosong. Ketua kelas mengundang kita makan di restoran besar seperti Fuhaiyun Tian. Mana mungkin tidak memesan makanan? Kamu pikir semua orang pelit sepertimu? Ya aku tentu saja percaya pada ketua kelas. Aku hanya ingin mengatakan, pelayanan Fuhaiyun Tian tidak seharusnya selambat ini. Sistem manajemen di sini kan sangat profesional. Lagi pula, ini kan sudah jadi restoran milikku. Sok tahu soal manajemen profesional segala. Memangnya kamu paham apa tentang manajemen? Apa kamu pernah makan di sini sebelumnya? Jangan melucu deh. Sekali makan di sini minimal habis 100.000 yuan lebih. Memangnya kamu mampu bayar? Ye Qingyu. Aku tahu. Kamu mungkin sulit menerima kesenjangan sosial di antara kita. Tapi kamu juga tidak boleh menuduhku belum memesan makanan kan? Kalau memang sudah memesan, maka hidangannya tidak seharusnya keluar selambat ini. Bagaimana sih cara mereka melayani pelanggan? Biar aku pergi menemui manajer untuk menanyakannya. Ini jangan pergi. Manajer di sini sangat sibuk. Dia tidak akan punya waktu. Tenang saja, aku kenal akrab dengan manajer di sini. Biar aku saja yang pergi. Bagaimanapun, kita semua kan teman lama. Aku akan coba pakai koneksiku lagi. Memang tidak salah punya ketua kelas sepertimu. Sungguh beruntung bisa menjadi teman sekelasmu. Ya tidak seperti orang tertentu itu. Sudah hidup dari belas kasihan, masih menuduh ketua kelas pula. Benar-benar memalukan. Tidak apa-apa. Aku juga kenal manajer di sini. Biar aku saja yang pergi. Kenapa kamu ke sini? Urusan perusahaan sudah selesai. Presiden Direktur Grup Brising baru saja menelponku. Katanya kamu mengakuisisi 90% The saham film was perusahaan mereka. translated and Dia narrated mengajakku by bertemu di tempat Media. ini untuk membicarakan urusan merger dan serah terima. Astaga, cepat sekali. Aku baru saja mengakuisisinya. Bagaimanapun, itu kan perusahaan Fortune 500. Aku perkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku, Wu Fei. Sudah makan masih saja pamer. Dunia ini semakin sulit untukku mengerti. Nona Wu Fen ya? Aku ketua kelas Ye Qingyu. Aku punya perusahaan di sini. Penghasilan tahunannya beberapa juta yuan. Halo, Silakan duduk. Silakan duduk. Karena dia pacar Ye Qingyu. Berarti kita semua keluarga. Jangan sungkan. Nona Wu Fei. Aku dengar dari Ye Qingyu bahwa kamu adalah atasannya. Kenapa malah menjadikan bawahan sebagai pacar? apa hubungannya denganmu? Jangan salah paham, Nona Xiaofei. Aku hanya merasa dia tidak pantas untukmu. Lagi pula, dia itu cuma kuli kasar. Apa Xiaofei itu panggilan darimu juga? Istriku terlalu lembut padaku. Maaf, aku tadi agak lancang. Nona Wu Fei, menurutku, jika Anda tidak keberatan, mari kita bertukar kontak, agar mudah untuk kerjasama ke depannya. Aku merasa terganggu. Tuan Ketua Kelas. Kamu terang-terangan menggoda pacarku di depanku. Jangan bicara seburuk itu. Aku hanya merasa dia tidak pantas untukmu. Dan bukan cuma aku yang berpikir begitu. Semua yang ada di sini pasti berpikiran sama kan? Benar. Nona Xiaofei itu bos. Ketua kelas juga bos. Jelas mereka jauh lebih serasi. Nah Kang, sudah kubilang. Ye Qingyu. Yang terpenting dalam hidup itu, harus tahu diri. Tahu diri? Aku tahu diri atau tidak, aku tidak tahu. Tapi kamu pasti tidak tahu diri. Ye Qingyu. Aku menghargai status kita sebagai teman lama. Tapi jangan kurang ajar. Jangan tidak tahu malu. Teman lama. Beginikah caramu menjadi teman lama? Ye Qingyu. Tempat ini aku yang pesan. Aku sedang tidak senang sekarang.
Jadi silakan keluar. Baiklah. Kebetulan aku lapar, makanannya juga lama sekali keluar. The film was Mari kita ke ruangan sebelah translated untuk and makan narrated sesuatu. by M Media. Dia mau makan di sebelah. Tidak tahu diri, sok seolah restoran ini miliknya. Iya, cuma pria parasit, sok berlagak hebat. Berasa dirinya tokoh penting. Presiden Gao. Ini adalah Presiden Ye kami. Presiden Yi, akhirnya bisa bertemu Anda. Anda adalah Lupa memperkenalkan diri. Presiden Ye, saya Gao Lian, Presiden saat ini dari grup Bising, yang baru saja Anda akuisisi. Presiden Ye, setelah mengetahui Anda mengakuisisi 90% saham grup Bising, dan menggabungkannya dengan perusahaan Nona Wu, Presiden Gao, kami segera ke sini untuk menemui Nona Wu, membicarakan urusan kerjasama. Dia sangat menghormati Anda, jadi dia sengaja datang hari ini, bersikeras ingin menemui Anda. mulai sekarang kita adalah keluarga. Mohon kerjasamanya. Presiden Ye, Anda terlalu formal. Bisa bekerja di bawah kepemimpinan Anda adalah kehormatan bagi saya. Dengan orang sehebat Anda, saya yakin setelah grup bising kita menyatu dengan perusahaan Nona Wu, pasti akan semakin maju pesat. Kamu adalah Presiden grup bising, Gao Lian? Saya kamu siapa? Dia ketua kelasku saat sekolah dulu. Punya perusahaan kecil. Penghasilan 1 juta yuan. Tadi dia bilang aku tidak tahu diri. Dan tidak pantas untuk pacarku. Benar-benar makhluk yang sombong. Penghasilan cuma jutaan yuan. Berani-beraninya menyinggung Presiden Ye. Benar-benar tidak tahu di mana nyalinya. Presiden Gao, ini semua mungkin salah paham. Saoki. Bagaimana urusan Fu Haiyuntian? Tidak masalah. Semua sudah diserah terimakan. Kalau begitu, aku mau tanya padamu. Kenapa pelayanan penyajian makanan di restoran jadi selambat ini? Aku menunggu lama sekali. Aku hampir kelaparan. Presiden, Anda salah paham untuk ruangan privat ini? Mereka tidak memesan makanan, kan? Begitu kan? Ketua kelasku bilang katanya kalian yang tidak memasak. Bagaimana mungkin? Akan saya periksa. Sepertinya saya yang salah. Mungkin saya lupa memesan makanan. Lupa Riel? Presiden Ye, sudah diperiksa. Manajer memberitahu saya. Orang yang memesan ruangan ini secara khusus meminta untuk tidak menyajikan makanan apapun ke ruangan ini. Jiang Haoran, ternyata kamu seperti ini. Ternyata cuma salah paham. Aku sempat mengira kamu sehebat apa. Ternyata cuma orang miskin yang sok menjaga gengsi. Kulihat Porsche di luar itu pasti juga hasil sewaan. Benar-benar cuma untuk pamer gengsi. Benar-benar keadaan di mana semua orang ingin menginjakmu. Sebenarnya aku sudah tahu. Sebenarnya Presiden Ye adalah orang terhebat di kelas kita. Lagi pula saat kita sekolah dulu. Nilai Presiden Ye juga yang paling bagus. Benar sekali, Presiden Ye. Masih ingat saat sekolah dulu aku pernah mengejarmu? Dulu aku cuma mengetesmu saja. Kalau kamu mau, malam ini kita bisa kencan. Tidak perlu. Aku sudah punya pacar. Pujianmu itu simpan saja untuk ketua kelas. Beritahu dapur untuk mulai menyajikan makanan. Makan siang ini, aku yang traktir. Tentu saja. Serahkan padaku. Kalian, yang baru saja mengakuisisi perusahaan kami, tidak mengenali kami ya? Kalian dari 7 perusahaan itu. Kalau tahu, itu bagus. Saran dariku, segera kembalikan perusahaan kami. Keserakahan yang tidak tahu diri akan membawamu pada kehancuran. Hati-hati, nanti malah tersedak sampai mati. Maaf ya, aku ini orangnya. Tidak punya kelebihan apa-apa. Selain bisa menguasai segalanya. Jangan kira kami tidak tahu. Ambil aset terakhirmu. The film was translated Jika kami pergi, and narrated by M perusahaan Media. pasti akan kacau balau. Saat itu, harga saham anjlok. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Soal itu, tidak perlu kalian cemaskan. Masih mau menuntut apa lagi? Perusahaan itu adalah jerih payah generasi kami. Sama sekali tidak mungkin membiarkannya hancur di tanganmu.
Apa urusannya denganku? Saat kalian membuat masalah untuk perusahaanku, kenapa kalian tidak memikirkannya? Sekarang perusahaan sudah hilang. Malah datang padaku untuk menagih. Di dunia ini, mana ada hal semurah itu? Baiklah, aku memang salah. Aku minta maaf kepadamu, tapi perusahaan harus dikembalikan padaku. Kalian sepertinya belum memahami situasi kalian sendiri. Sekarang bukan aku yang memohon pada kalian, tapi kalian yang sedang memohon padaku. Kalau aku kesal, aku akan menjual paksa semua saham perusahaan kalian. Berani kamu. Apa yang tidak berani kulakukan? Xiao Fei, jual paksa semua saham perusahaan mereka. Baik, Kamu pasti sedang melakukan tipu muslihat. Perusahaanku, saham senilai 100 miliar. Begitu kamu jual, kamu rugi 100 miliar. Kamu tidak akan melakukan itu. Xiao. Perusahaanmu hilang. Apa? Bagaimana bisa kamu berani? Bagaimana kamu berani? 100 miliar? Apa kamu sudah gila? Hanya 100 miliar saja. Aku awalnya memang tidak tertarik dengan bisnis perusahaanmu. Sia itu, kamu sengaja membuang-buang uang? Sudah gila ya? Bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang melawan uang? Maaf ya. Aku ini orangnya tidak terlalu suka menghabiskan uang. Tidak butuh uang sebanyak itu. Sia itu, jangan terlalu sombong. Jelas-jelas kalian yang sombong duluan. Jika kalian memohon ampun lebih awal, mungkin aku masih bisa memberimu posisi manajer. Masih berani mengancamku. Kalian sekarang masih pantaskah? Presiden Yi, semua ini adalah ide Wang Zihao. Kami semua terhasut olehnya untuk menargetkan Anda. Aku bersedia menjadi manajer. Mohon, jangan jual saham perusahaan kami. Benar, semuanya adalah ide Wang Zihao. Aku juga bersedia menjadi manajer kalian. Sekarang memohon padaku? Kemana saja kalian sebelumnya? Saoki, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Mengerti? Di mana Satpam? Presiden Ye, artikel tentang kita sudah diterbitkan. Penilaian terbaru. Skala perusahaan kita sudah mencapai peringkat pertama di dunia. Sekarang, akhirnya bisa tenang jadi pria benalu. Biar kamu jadi benalu seumur hidup. Kenapa kalian datang? Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluargamu. Ibu sudah melihatnya. Pengkhianat ini, setelah punya uang, dia melupakan budi baik keluarga Wu padanya. Wu Fei, bagaimana kamu bicara seperti itu? Kami ini keluargamu. Keluarga? Saat kalian memaksaku menikah dengan Fang Xian dulu, apakah kalian menganggapku keluarga? Bukankah aku melakukan itu juga demi kebaikanmu? Sudah, jangan bicara kata-kata basa-basi itu padaku lagi. Aku sedang sangat sibuk. Cepat katakan, ada urusan apa kalian mencariku? Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Aku sudah membaca artikelnya. Skala perusahaanmu sekarang sudah menjadi yang nomor 1 di dunia. Bukankah sudah seharusnya kamu memberikan saham kepada adikmu? Apa? Wu Fei, aku ini adik kandungmu. Secara logika dan etika, sudah seharusnya kamu membagi saham perusahaan padaku. Kamu mau berapa banyak? Ternyata kamu masih punya nurani. Aku tidak minta banyak, cukup berikan aku 90% saja. 90%? Bagaimana kalau seluruh sahamnya sekalian kuberikan padamu? Mau? Aku tidak sepertimu, yang tidak tahu berterima kasih. Sisakan saja 10% untukmu sendiri. Cukup berikan 90% itu saja padaku. Bermimpi di siang bolong. Kenapa aku harus memberikan saham perusahaanku padamu? Wu Fei, Xiao Han adalah adik kandungmu. Apa salahnya kamu memberikan sedikit saham pada adik sendiri? Adik kandung? Sejak kecil, apa dia pernah menganggapku sebagai kakaknya? Tidak. Apakah kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Tidak. Wu Fei, apa kamu masih punya nurani? Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa menurutmu itu mudah? Pernahkah kalian membesarkanku? Sejak aku lahir, kalian Film was membuangku. translated and narrated by M Media. Sampai nenek meninggal. Kalian bahkan tidak pernah sekalipun menjengukku. Kapan kalian pernah membesarkanku? Kalau bukan aku dan ayahmu yang memberi uang, apa nenekmu bisa menghidupimu? Hanya dengan belasan yuan yang kalian berikan tiap bulan itu? Untuk beli sekarung beras saja tidak cukup. Katakan padamu. Sejak kecil, kalau bukan nenek yang memungut sampah untuk membesarkanku, aku sudah mati kelaparan sejak dulu. Anak tidak tahu diuntung. Aku ini ibu kandungmu. Ibu kandung?
Kenapa sebelumnya kalian tidak merasa kalian adalah orang tuaku? Wu Fei, apa yang sedang kamu keluhkan di sini? Jadi, kamu juga berpikir begitu? Apa yang dikatakan Xiaohan itu benar. Kalau begitu, buat apa kalian mencariku sekarang? Bagaimanapun, kamu tetap bagian dari keluarga Wu. Kamu mau keluar dari keluarga Wu? Aku tidak akan melarangmu. Tapi sekarang kamu sudah kaya. Kamu harus memberikan bagian untuk Xiaohan. Sekarang aku sudah melihat wajah asli kalian. Tapi siapa yang bilang pada kalian kalau perusahaan ini ada hubungannya denganku? Wu Fei, apa maksudmu? Aku sudah mengalihkan semua sahamku kepada Yi Qingyu. Wu Fei, bagaimana bisa kamu menyerahkan perusahaanku padanya? Perusahaanku. Sejak kapan perusahaan ini ada hubungannya sedikit pun denganmu? Tapi kamu tetap tidak bisa menyerahkan perusahaan kepada orang luar? Siapa yang kau sebut orang luar? Dia adalah pacarku. Xiao Fei, bukankah kamu masih harus mengandalkan perusahaan untuk membuktikan dirimu? Aku sudah membuktikan diriku. Lagi pula, semua hal ini adalah pemberianmu padaku. Sekarang, ini hanya mengembalikan kepada pemilik aslinya. Namun, nanti, kalau kamu sudah tidak bisa hidup enak, jangan sampai kamu membuangku. Nanti aku yang akan membiayaimu. Tutup mulutmu, dasar sampah. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Wu Fei. Sekarang segera kembalikan perusahaanku. Perusahaanmu. Aku tidak punya hubungan darah sama sekali denganmu. Kenapa jadi perusahaanmu lagi? Tapi ini dulunya milik Wu Fei. Sekarang milikku. Sampah, menurutku kamulah sampahnya. Hanya orang pengecut yang mengandalkan orang tuanya. Masih berani menyebut diri sendiri pria. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Ufi, apakah kamu pantas berdiri di depanku dan bicara omong kosong? Jelas-jelas kamulah yang mencuri usaha Ufi. Kamu mau tahu? Baiklah, aku tanya padamu. Sekarang, siapa pemilik gedung komersial Chaoyang tempat perusahaan ini berada? Milikku. Grup Tianhai yang digabungkan, itu milik siapa? Milikku. Fu Hai Yuntian, itu milik siapa? Tetap milikku. Semua saham perusahaan Wu Fei, semuanya kubeli. Kalian seharusnya bersyukur. Kalau bukan, karena kalian memiliki hubungan darah dengan Wu Fei. Orang yang paling tidak pantas berdiri di hadapanku adalah kalian. Tapi kamu jelas-jelas sudah memberikan perusahaan itu kepada Ufi. Sekarang kamu mau mengambilnya kembali. Pria macam apa kamu ini? Seperti yang kubilang. Perusahaan itu kuserahkan kepada Wu Fei. Jadi, aku bebas menyerahkannya kepada siapapun yang aku mau. Jadi, aku tidak memberikannya pada kalian. Apa ada masalah? Ufi, apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Wu? Sejak saat kalian membuangku, aku sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wu. Selama bertahun-tahun ini, The film was uang yang kuberikan pada translated keluarga and Wu sudah narrated lebih by dari M cukup. Media. Baik. Kau anak tak tahu diuntung. Tunggu saja. Keluarga Wu akan membereskan kalian. Anak tak tahu diuntung. Menurutku keluarga Wu kalianlah yang tidak tahu diuntung. Presiden Wu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Biar orang-orang keluarga Wu ini aku yang ngurus. Terserah saja. Apa yang ingin kau lakukan? Ku beritahu ya. Aku ini ibu dari Wu Fei. Dan aku adalah adik kandung Wu Fei. Saya Wang Xian, sekretaris dari Presiden Wu. Mulai hari ini, semua kerjasama yang berkaitan dengan keluarga Wu, semuanya dihentikan. Semua perusahaan keluarga yang terkait dengan keluarga Wu, mulai saat ini masuk daftar hitam. Dan selamanya tidak akan ada kontak lagi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika semua kerjasama dihentikan, keluarga Wu akan bangkrut. Apa urusannya denganku? Tapi kamu adalah keluarga Presiden Wu, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Hidup atau matinya keluarga Wu bukan urusanku. Wu Fei, Xiao Fei. Cepat suruh dia menarik kembali perintahnya. Dia tidak boleh melakukan ini. Sudah kubilang, apa yang ingin dia lakukan adalah urusannya. Tidak ada hubungannya denganku. Wu Fei, kau mau memutuskan masa depan keluarga Wu ya? Coba ucapkan satu kata kasar lagi, lihat apa yang terjadi. Xiao Fei, aku yang salah. Keluarga kami dulu memperlakukanmu dengan buruk. Berbaik hatilah. Lepaskanlah keluarga Wu. Aku lelah, ayo kita pulang. Presiden Ye. Selamat atas pernikahan kalian yang meriah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru.
Terima kasih. Selamat ya Presiden Yi, Presiden Wu. Sayang, aku selalu penasaran. Saat dulu aku menyelidikimu. Kamu hanyalah pemuda miskin yang bahkan untuk makan saja sulit. Bagaimana kamu bisa sampai di titik ini sekarang? Semua ini harus dimulai dari sebuah grup chat yang kamu ikuti.